Oke, kembali lagi bersama saya Algolar Sakti di channel YouTube saya, yang akan ngebahas tentang yang selalu ngebahas tentang sepak bola. Dan kali ini saya ingin ngebahas tentang Diego Simeone, yaitu pelatih Atletico Madrid, tim favorit saya. Oke, Simeone itu udah 9 tahun di Atletico, dan banyak yang merasa, ini bahkan dari fans Atletico sendiri ya, yang ngerasa kalau Simeone itu udah harus minggat dari Atletico karena ya mungkin udah terlalu lama. Bahkan ada sebuah akun Twitter cukup besar lah, dia mengatakan kalau bilang begini, Simeone ini udah berhasil mengangkat Atletico dari tim kecil, dari tim yang masuk Europa League, alhamdulillah ya, yang bertarung di 10 besar lah biasanya, masuk UCL itu udah kayak juara, yang kayak gitu. Dan sekarang Atletico Madrid menjadi salah satu tim kuat di dunia. Itu dia hanya berhasil, mereka berpikiran bahwa Simeone itu berhasil ngebawa ke posisi sekarang dan gak bisa ngelewati posisi yang lebih tinggi. Artinya Atletico Madrid itu gak akan bisa, ini anggapan mereka ya, kalau Atletico Madrid itu gak akan bisa lebih tinggi lagi. Maksudnya kayak juara UCL sering, ya ibaratnya tim yang langganan juara tiap musim menurut mereka, selama masih Simeone. Oke, itu opini orang-orang, itu tentu saja itu bebas. Tapi ini saya pribadi ya, sesuai judul saya ingin ngebahas tentang Simeone, perannya selama di Atletico dan perannya sekarang, dan juga tentang taktiknya di musim ini. Oke, Simeone itu ya udah, apalah, kita semua tahu dia ngebuat Atletico itu menjadi klub besar, jadi klub yang kecil menjadi besar, yang bahkan beberapa tahun terakhir tuh menurut entah sebuah situs dia tuh peringkat 2, yang peringkat 1 itu Madrid, klub terbaik di dunia itu 1 tuh Madrid, 2 Atletico. Itu udah beberapa tahun. Selanjutnya Simeone itu memberikan gelar untuk Atletico, dan Simeone, kita nggak boleh bohong lah, sejak era Simeone ini fans Atletico itu menjadi banyak dan sponsor itu masuk. Dan kalau orang selalu mengatakan ya Simeone itu pelatih nomor 1 di dunia loh, apanya gajinya, ya wajar, dia yang ngebuat Atletico itu besar, dia yang ngebuat Atletico tuh banyak fans seperti sekarang, dan dia yang ngebuat sponsor tuh masuk, dan yang ngebuat finansial Atletico tuh ya bisa dibilang stabil lah sekarang. Ya kalau dulu kacau, sekarang yang dulu bahkan payah beli pemain, walaupun sekarang masih payah, cuman lebih stabil lah sekarang dibanding dulu. Ya jadi wajar ya kalau dia pelatih nomor 1 di dunia gajinya. Oke, itu dari segi itu mungkin alasan mengapa ya Simeone nggak pernah dipecat. Terus selanjutnya, kebanyakan fans Atletico ini nggak tahu diri. Walau kayak manapun, untuk sampai sekarang ya, nggak tahu ke depannya, sampai sekarang Atletico Madrid itu masih di bawah Barca dan Real Madrid. Real Madrid dan Barca itu tetap nomor 1, nomor 2 di La Liga. Jadi ya kalau nggak juara, ya itu hal wajar. Secara finansial, secara mental, secara apa, Madrid sama Barca itu lebih baik dari Atletico. Jadi saya pribadi ya memang ya tentulah pengen juara, cuman kalau nggak juara ya wajar gitu. Kayak gini nih contohnya, contoh dalam pembelian pemain aja lah. Atletico Madrid tuh ngeluarin 127 juta pounds untuk Joao Felix, untuk sebagai pemain inti, untuk sebagai pengganti Griezmann, untuk sebagai ya calon bintangnya lah gitu. Barca ngeluarin uang 140 juta, uang ngeluarin berapa juta hanya untuk cadangan.
hanya untuk kedalaman skuad. Madrid juga kayak gitu, beli pemain mereka bisa keluarkan ya Jovic, mereka beli Jovic Madrid hanya untuk pelapis Benzema gitu. Jadi kayak mana ya, kalau Atletico tuh ya, lagi pula mereka kayak Griezmann, dia jual Griezmann, jual Lucas Hernandez baru bisa beli pemain. Jadi secara finansial tuh kita udah kalah gitu, udah kalah walaupun duit bukan segalanya, betul, walaupun duit bukan segalanya, tapi kita lihat tim yang tanpa duit itu siapa sih sekarang nih, yang tim tanpa duit bisa melejit gitu. Ya palingnya Leicester, konsisten nggak kan. Terus Dortmund, ya Dortmund tetap kalah dari, ya jadi kayak ibaratnya sama lah, cuman jadi tim cukup disegani tapi bukan tim yang bisa juara tiap musim. Yang nggak banyak lah, palingan ya kayak Dortmund sama Leicester dan Atletico gitu. Itu jadi ya di musim lalu ini apa ya, banyak yang mengkritik, khususnya ini musim lalu nih yang banyak pengen Simeone itu cabut, fans Atletico tuh, dan saya yang ngebilang kalau Simeone itu harus stay. Bukan karena dia tuh idola saya, bukan karena dia tuh jasanya besar, tapi ya kita walaupun jasanya besar, walaupun apa ya kita tetap memikirkan tim lah. Kalau jasanya besar dia ngebuat degradasi ya kayak mana. Saya pernah katakan kalau kecuali Simeone itu gagal musim lalu ngebawa Atletico itu ke peringkat 4 besar, ya itu wajar dipecat, maksudnya digantikan. Wajar, karena Atletico tuh harusnya peringkatnya 4 besar gitu, peringkat 4 atau peringkat 3, itu posisi mereka. Itu kalau enggak 4, 3, kalau dapat 1 atau 2 itu tuh menurut saya sih bonus ngelihat ya mereka bisa peringkat 1 peringkat 2 tuh ya kalau Madrid atau Barca itu lagi kacau lah, lagi kacau gitu. Jadi ternyata betul Simeone walaupun terseok ya musim lalu dia peringkat 5, peringkat 6 pertengahan musim, pada akhirnya berhasil 4 besar. Dan saya bilang itu sabar, karena itu tuh masa transisi loh. Simeone pernah bilang di awal musim lalu tuh, dia bilang itu masa terberatnya menangani Atletico karena ditinggalkan pemain-pemain pentingnya. Dan ya kita lihat ternyata betul di musim ini dia tuh lumayan bagus ya, sekarang lagi di atas. Kita nggak tahu bisa juara atau enggak, kita lihat di akhir musim. Yang pasti ini udah peningkatan lah gitu dari segi permainan. Jadi ya intinya Simeone itu masih pantas sih di Atletico, tapi ada rumor-rumornya yang bilang kalau dia sendiri yang bakal pindah. Ya itu terserah sih, yang penting terbaik aja buat Atletico dan Diego Simeone sendiri. Oke, terus saya ingin ngebahas taktik Atletico musim nih. Dulu saya pernah bilang di podcast tadi YouTube kalau Atletico itu bagus kalau bermain menyerang. Apa? Karena Atletico itu transisi dari menyerang ke bertahan itu bagus gitu, lumayan bagus. Jadi ketika kayak ada kayak video-video yang sering viral lah, itu pertahanan Atletico tuh yang lari semuanya bertahan, nah yang itu tuh. Jadi itu menunjukkan mereka itu kalau menyerang, kalau kena counter payah di counter gitu. Nah gitulah sesimpelnya. Jadi ternyata musim ini rupanya kan Atletico mainnya nyerang, kebanyakan nyerang nih. Jadi di sini saya ingin ngebahas taktiknya mereka, taktik Atletico. Oke,
Simeone ini musim ini sedikit merubah gaya mainnya, yaitu dengan formasi 3-5-2. Yaitu 3 belakang itu udah pasti Hermoso. Ini kalau sehat semua ya, nggak ada absen. Gimenez sama Savic. Terus 5 yang di tengah itu, di kiri itu Carrasco, kanan wingbacknya Carrasco kiri, kanan tuh si Trippier, holding ya yang tengah itu Koke, terus yang CM kanannya itu Llorente, dan CM kirinya itu Lemar. Dan 2 depan nih yang sering berganti ya kayak Korea sama Suarez. Korea keunggulannya dia bisa defense dan nyerangnya cukup bagus, tapi kenanya inkonsisten. Kalau lagi bagus ya kayak Aguero mainnya, kayak Messi. Tapi kalau jelek ya kalah kayak main Tarkam. Kalau Felix bertahannya jelek, walaupun akhir-akhir ini dia udah mulai kayak berani mau bertahan dia terus, ya lebih baik lah dia akhir-akhirnya. Tapi kalau nyerang dia bisa ciptakan ruang, dia punya kreativitas, bisa ngelewati pemain, dia elegan playmaker lah kalau saya bilang. Dia bisa passing ke Suarez, vision bagus gitu. Jadi Atletico tuh 3-5-2, yang itu yang agak ragu antara Felix dengan Korea. Kalau sehat semua ya. Dan komponen paling penting di situ tuh adalah Oblak pasti, kiper kan. Hermoso, karena Hermoso tuh passingnya bagus, crossingnya juga bagus. Dia berani passing ke tengah di antara space, di ruang-ruang sempit. Dia berani, dan pemain Atletico tuh jarang yang berani kayak gitu. Jangankan back gelandangnya ya jarang berani, kayak Saul Koke jarang berani passing kayak gitu. Dan dia berani. Terus ada Savic biasanya nih sering error di musim-musim sebelumnya, tapi beruntung karena Gimenez itu sering cedera, makanya dia sering main. Tapi musim ini dia back terbaik Atletico. Dia ya sebagai gelandang yang kita sebut ball playing defender itu dia bagus banget main kayak gitu. Jadi dia cocok banget dengan role itu. Terus ada Trippier di kanan, Carrasco di kiri. 5 inilah komponen paling penting. Oh, satu lagi yang paling penting itu Lemar. Bahkan Lemar nih kalau nggak main dia tuh Atletico tuh kemarin waktu Lemar COVID itu 2 kali imbang, sekali kalah. Ya pas Lemar main menang terus gitu. Jadi mereka itu komponen penting, dan ya kalau nggak main mereka agak kesulitan. Ya waktu Trippier nggak main, Atletico tuh 9 kali 8 kali nggak clean sheet. Begitulah rapuh ya tanpa Trippier. Waktu itu Carrasco juga cedera, Lemar COVID, Trippier di bench 10 match. Jadi kemarin tuh agak sedikit kesulitan lah. Oke, kita ngebahas tentang itu formasi. Dan Simeone main 3-5-2, kalau nyerang 3-5-2. Oke, mereka bisa berubah menjadi 3-4-3, di mana Lemar tuh agak naik, atau Llorente kadang suka lari ke kanan. Itu gaya main Atletico. Tetap Koke sebagai gelandang yang work rate-nya tinggi lah, yang penting juga. Nih, terus kalau mereka bertahan, Atletico itu kalau dia 3-5-2, mereka tuh jadi 4-4-2 tanpa kita sadari. Hermoso itu jadi kiri,
siapa tuh jadi kanan, Trippier jadi fullback ya, fullback kanan ya, Hermoso jadi kiri. Jadi 4-4-2 kayak biasa gitu. Mereka nyerang 3-5-2, bertahan 4-4-2. Dan kemarin eh kan sempat itu juga booming juga kalau Atletico tuh bertahan dengan 6 back, 6-3-1 kemarin kayak gitu yang difoto orang. Ini untuk informasi aja, kalau Simeone itu, Atletico itu mau main nyerang, mau main ke mana, orang tuh bertahan tetap 6 back. Nih, mereka waktu lawan misal lawan tuh waktu main di tengah, mereka sistem bertahan mereka tuh kayak numpuk gitu. Jadi mereka tuh kalau di tengah mereka 4-4-2 biasa gitu. 4-4-2 biasa. Agak kayak gini lah. Bisa dibilang 4-2-nya tuh jadi agak tertarik gitu. 4 back terus 2 tuh agak tertarik. Gitu. Agak tertarik ke belakang. Jadi 4-4-2 kan. Jadi pas orang main di tengah, pas tim lawan tuh mulai passing ke samping, ke fullback, ke wingback mereka atau ke winger mereka lah ya, Atletico tuh mulai bertahan tuh 6, dimana kalau Carrasco tuh ikut bertahan, si Llorente itu ikut bertahan, yang winger mereka lah gitu, ikut bertahan jadinya. Jadi bukan kayak mana ya, bukan Atletico tuh full defense-nya kayak gitu. Dia tuh memang bertahannya tuh kayak gitu. Jadi untuk menjaga kedalaman. Atletico tuh di La Liga tuh udah gak main bertahan, tapi pas mereka kena serang, mereka tuh pakai 6 back gitu. Jadi itu tuh emang sistemnya gitu. Bukan hanya pas parkir bus, yang orang bilang dia parkir bus, bukan hanya parkir bus. Jadi mereka tuh kayak gini, kayak nih Hermoso, Savic, Gimenez atau Felipe ya, dan Trippier di dalam kotak, dan yang di luar yang ngejumpai wing orang itu, wing lawan itu mereka Llorente sama Carrasco gitu. Pas mereka nyerang ya 3-5-2 lagi gitu. Di La Liga tuh mereka menguasai pertandingan ya, dari 90 menit mereka menguasai 60-70 menit, pas kena serang ya tetap 6 back. Tetapi gitu gaya mereka. Jadi ya bukan, Simeone itu bukan pas parkir bus kayak gitu, bukan pas main bertahan. Jadi ya mungkin banyak yang ngiranya Simeone miskin taktik, cuman bertahan doang gini. Ya itu terserah. Terus lawan Chelsea kemarin tuh Atletico tuh tanpa Trippier, tanpa Carrasco kalau nggak salah, tanpa itu. Jadi ya agak kesulitan, bukan bergantung sama 1-2 pemain, tapi mereka krusial gitu. Dan Llorente itu yang biasanya ditugaskan untuk menyerang jadi untuk bertahan kemarin. Dan dari laga itu Simeone itu memang ngincar imbang dan ingin di leg kedua lah turnaroundnya. Di leg kedua dia ingin memenangkan matchnya. Jadi leg pertama tuh Simeone itu memang ngincar imbang, di leg kedua baru menang. Tapi ya kalau dibilang Chelsea berhasil lah, gimana mau berhasil lah, mereka itu peluang golnya itu ya berawal kan error, Hermoso ngeclear sembarang, salah ngeclear. Jadi ya kalau dibilang berhasil ya, kalau menurut saya sih belum berhasil Tuchel untuk mengobrak-abrik pertahanan Atletico. Oke, ya semoga di leg kedua bisa membalikkan keadaan, tapi kita nggak pernah tahu. Chelsea main di kandang, walaupun ya sekarang nih home away nggak terlalu apa kalian, karena ya keunggulannya ya goal away tetap untung ya.
nggak unggulnya tuh pemain tanpa penonton kan, cuman tetap gol away itu untung dikali 2. Oke, palingnya itu aja. Jadi ya tentang Atletico Madrid, tentang Simeone. Ya kalau saya pribadi sih masih pengen Simeone itu terus di Atletico, karena nggak gampang loh ngelatih Atletico Madrid nih. Karena Atletico Madrid nih mau beli pemain harus ngejual dulu, mau beli pemain bagus ya harus ngejual pemain bintangnya dulu. Falcao dijual baru ganti striker, Griezmann dijual baru ganti pemain bagus, ya harus Lucas dijual baru bisa beli pemain ya. Simeone itu Guardiola mungkin nggak bisa, karena kita tahu Guardiola tuh pelatih bagus tapi juga sering menghabiskan uang. Si Mourinho ya salah satu keunggulan Simeone itulah dia bisa dibilang pemain bukan seadanya juga sih, tapi pemain bagus tapi nggak bisa beli pemain yang lebih bagus itu. Budgetnya tuh pas-pasan ya dia. Oke, sekian dari saya dan semoga suka.